Mulai hari yang baru lagi. Selamat pagi semua. Hari ini banyak yang harus aku kerjakan. Harus segera bersiap-siap. Aku mau mandi dulu teman-teman. Segar sekali rasanya. Setelah mandi aku mau sarapan dulu. Pagi ini aku akan masak nasi goreng untuk sarapan. Ayo, sarapan dulu teman-teman. Alhamdulillah sudah kenyang. Sekarang waktunya bekerja. Pertama aku mau cek email dulu. Wah, ternyata banyak juga email yang masuk. Harus aku cek satu persatu. Cek email dan balas email sudah selesai. Nah, sekarang lanjut ke tugas-tugas berikutnya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga semua tugas dan pekerjaanku. Sekarang aku harus ke perpustakaan. Ada buku yang harus dikembalikan, sekaligus melihat-lihat apakah ada buku baru. Aku harus bergegas, takut perpustakaan akan tutup, karena sebentar lagi jam istirahat. Buku sudah aku kembalikan. Sekarang mencari buku yang aku inginkan. Cuma kok agak sepi ya hari ini. Gak terlalu banyak pengunjungnya. Wah, sepertinya buku yang aku cari gak ketemu. Mungkin lagi dipinjam orang. Coba cari buku-buku baru aja. Sepertinya belum ada buku-buku baru lagi. Ya sudah, aku coba baca buku yang lain saja kalau begitu. Maaf mengganggu, Tiut ya. Loh, Aurora, kok bisa kita bertemu di sini? Apa yang kau lakukan di sini Aurora? Aku sedang mencari buku Tiut. Kau sendiri sedang apa? Aku juga sedang mencari buku. Tapi sepertinya buku yang aku cari tidak ketemu. Mungkin buku itu sedang dipinjam orang lain. Buku apa yang kau cari Aurora? Apakah bukunya sudah ketemu? Aku sedang mencari sebuah novel. Tapi sepertinya novel itu juga sedang dipinjam orang. Wah, kalau begitu kita senasib. Buku yang kita cari tidak ada. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Boleh juga. Usul yang menarik. Tapi apakah kau tahu tempat makan yang ada dekat-dekat sini? Tentu saja aku tahu. Tempatnya nyaman, makanannya enak dan yang terpenting harganya bersahabat. Wah, kedengarannya hebat. Apakah kita akan pergi sekarang? Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Berapa lama kira-kira untuk sampai ke sana Tiut? Tidak lama, paling lama sekitar 5 menit. Oh, baiklah. Semoga tidak terlalu ramai di sana, jadi masih ada tempat kosong. Iya, semoga saja. Syukurlah, masih ada tempat yang kosong. Duduklah Aurora. Iya, syukur masih ada tempat yang kosong. Ayo Tiut, kita duduk. Kau mau pesan apa Tiut? Kau pesan saja dulu. Kau pesan dimsum rupanya. Iya Aurora. Kenapa? Gak apa-apa. Kalau dimsum itu termasuk frozen food atau makanan olahan siap saji. Memangnya kenapa Aurora? Gak apa-apa. Cuma kemarin sempat ada berita yang viral, bahwa para penjual frozen food yang tidak memiliki izin edar dari BPOM Indonesia akan didenda sebesar 4 miliar rupiah. Aduh, lalu bagaimana itu? Tentu saja banyak pedagang frozen food yang resah dan bingung. Apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini, banyak bermunculan pedagang frozen food baru. Pengertian frozen food dan makanan olahan siap saji sendiri itu bagaimana? Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Indonesia, perbedaan mendasar antara frozen food dan makanan olahan siap saji terutama pada suhu pengiriman produk hingga sampai ke tangan konsumen. Maksudnya bagaimana itu?
Frozen food merupakan makanan olahan yang diproduksi dengan menggunakan proses pembekuan, dan dipertahankan tetap beku pada suhu minus 18 derajat Celcius sepanjang rantai distribusi dan penyimpanannya. Sehingga setiap makanan tersebut, proses pengirimannya harus terus-menerus membutuhkan suhu minus 18 derajat Celcius tanpa terputus, karena jika tidak, akan merusak rasa dan kualitas produk tersebut. Contohnya seperti makanan apa? Sebagai contohnya adalah es krim. Lalu, untuk makanan olahan siap saji, pengertiannya bagaimana? Sedangkan makanan olahan siap saji adalah makanan yang pengirimannya memerlukan suhu beku minimal minus 18 derajat Celcius untuk sementara waktu. Tujuannya adalah untuk memperpanjang umur simpan produk dan menjaga mutu produk hingga ke tangan konsumen. Contohnya seperti makanan apa? Contoh makanan olahan siap saji yang disimpan beku, seperti mie ayam yang dibekukan, atau ayam berbumbu yang dibekukan. Jadi, makanan olahan siap saji itu sebenarnya adalah makanan jadi yang dibekukan. Tujuannya, tentu saja untuk memperpanjang umur simpan produk dan menjaga mutu produk. Benar sekali. Tetapi frozen food dan makanan olahan siap saji tidak semuanya memerlukan izin edar dari BPOM Indonesia. Adakah kriteria tertentu untuk frozen food dan makanan siap saji yang tidak wajib memiliki izin edar dari BPOM Indonesia? Tentu saja ada. Ada 4 kriteria bagi frozen food atau makanan siap saji yang tidak memerlukan izin edar dari BPOM Indonesia. Pertama, mempunyai masa simpan atau kedaluarsa kurang dari 7 hari, yang dibuktikan dengan pencantuman tanggal produksi dan tanggal kedaluarsa pada label. Kedua, digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. Ketiga, dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen. Keempat, merupakan pangan olahan siap saji. Untuk jenis, apa saja jenis makanan yang tergolong frozen food? Frozen food itu ada banyak jenisnya. Kesamaannya tentu sama-sama dibekukan. Tapi, jenis dan cara pengolahannya ternyata bisa bermacam-macam. Terdapat 10 jenis frozen food paling sering ditemui di Indonesia. Pertama, daging sapi dan ayam beku. Berbeda dengan daging sapi dan ayam segar yang dijual di pasar tradisional, daging sapi dan ayam beku biasanya diproduksi dengan kualitas dan standar tertentu. Sebenarnya, tidak ada perbedaan spesifik antara daging sapi dan ayam segar, dengan daging dan ayam beku. Keduanya berbahan dasar sama, hanya berbeda cara penyimpanan saja. Kandungan gizi pun tentunya sama. Kedua, daging ikan dan seafood. Sumber protein hewani lain yang juga banyak disimpan dalam keadaan beku adalah ikan dan seafood. Kandungan gizi ikan dan seafood beku tidaklah hilang. Ketiga, nugget. Nugget, baik yang dibuat dari ayam, daging, atau ikan, menjadi salah satu frozen food paling diminati. Cara penyajiannya sangat gampang, yakni tinggal digoreng dalam waktu singkat. Nugget sebenarnya bisa dibuat sendiri di rumah. Keempat, bakso. Ada 3 jenis bakso yang paling banyak dijual dalam keadaan beku, yakni bakso sapi, bakso ayam, dan bakso ikan. Kelima, tempura. Biasanya, tempura dibuat dari ikan atau udang yang digiling dan diolah dengan campuran wortel, tepung, dan bumbu. Wujudnya panjang-panjang mirip otak-otak. Keenam, sosis. Sosis merupakan daging giling, baik sapi, ayam, atau babi, yang dicampur dengan bumbu dan dibungkus memanjang. Bungkusnya bisa berupa bahan khusus yang bisa dimakan, atau bisa juga dengan usus hewan. Ketujuh, otak-otak ikan. Rasanya yang kenyal dan cara penyajiannya yang mudah, bisa digoreng, dipanggang, dikukus, atau direbus. Kedelapan, dimsum. Melihat tingginya animo masyarakat terhadap dimsum, produsen pun ramai-ramai menjual dimsum beku. Konsumen tinggal menyimpannya di kulkas, dan memanaskannya sewaktu-waktu, bisa digoreng atau dikukus. Kesembilan, sayuran. Sayuran juga bisa dibekukan. Kandungan gizi sayur beku tidaklah hilang. Biasanya, frozen food sayuran ini spesifik untuk buncis, edamame, jagung, kacang polong, hingga brokoli.
Ke-10, spring roll. Spring roll, atau versi Indonesianya bisa disebut lumpia, ternyata banyak dijual versi bekunya. Isian spring roll biasanya berupa daging atau sayur. Cara penyajiannya pun mudah, tinggal digoreng. Jadi, dimsum yang aku makan ini termasuk salah satu jenis frozen food ternyata. Benar sekali. Wah, seru juga percakapan kita hari ini. Yuk, segera kita habiskan makanan kita segera. Setuju. Apakah sudah selesai makannya Aurora? Apakah ingin tambah lagi? Sudah cukup Tiut, tidak ingin tambah lagi. Yuk kita pulang, karena hari sudah mulai sore. Benar Tiut, takut nanti kemalaman sampai di rumah. Kau pulang naik apa Aurora? Aku pulang naik bis saja Tiut. Baiklah, mari kita sama-sama menuju halte. Kebetulan halte bus searah menuju rumahku. Terima kasih Tiut. Kita berpisah di sini Aurora. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi Tiut.